Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Desi Wiantari, NIM 1911041025, jurusan Dharma Acarya, Prodi PG PAUD 4C. Wira Carita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala. Di sebelah utara Sungai Gangga, ibu kotanya Ayodhya. Sebelum diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu yang pertama Kosalya, yang kedua Kekayi, dan yang ketiga Sumitra. Dari Dewi Kosalya lahirlah sebuah putra yang bernama Sang Rama. Dari Dewi Kekayi lahirlah sang putra yang bernama Bharata. Dari Dewi Sumitra lahirlah putra kembar yang bernama Laksmana dan Sadrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi pertapa di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Sang Laksmana. Selama perjalanan, Sang Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sita, putri Prabu dari Janaka. Dengan membawa Dewi Sita, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama atas permohonan dari Dewi Kekayi. Sang Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata, sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, namun Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya. Dan Laksmana bersama istri dan Laksmana. Akhirnya Bharata memerintah di kerajaan Kosala atas nama Sang Rama. Rama hidup di hutan. Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana, hidungnya terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka mengadu kepada Rawana bahwa ia dianiaya. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksmana. Kemudian dengan tipu muslihat dia menculik Sita, istri dari Sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong, namun tidak berhasil sehingga Jatayu gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rawana di kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu.
Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Sugriwa, sang raja Kiskindha. Atas bantuan sang Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan sang Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara, mereka menyeberangi lautan menggempur Alengka. Rama menggempur Rawana. Rawana yang tahu kerajaannya diserbu, mengutus para sekutunya termasuk putranya Indrajit untuk menggempur Rama. Nasihat Wibisana, yaitu adiknya, diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana memihak Rama. Indrajit melebas senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan. Namun tidak lama ia gugur di tangan Laksmana. Setelah sekutu dan para patihnya gugur satu persatu, Rawana tampil ke muka dan bertarung berlangsung sengit. Dengan senjata panah, Brahmasta yang sakti, Rawana gugur sebagai kesatria. Setelah Rawana gugur, tahta kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Dan Sita pun kembali ke pangkuan Rama. Setelah kesuciannya diuji, Rama, Sita, dan Laksmana akhirnya dia pulang ke Ayodhya dengan selamat. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Ketika sampai di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dengan taksim dan menyerahkan tahta kepada Rama. Itulah tadi singkat cerita dari saya yang berjudul Prabu Dasarata dari Ayodhya. Adapun di sini nilai-nilai moral ataupun etika yang bisa kita petik dari sebuah cerita yang mengisahkan Ramayana ini, yang pertama itu seberat apapun kita harus tabah menjalani. Di dalam cerita Prabu Dasarata dari Ayodhya ini menceritakan pengorbanan Rama dan Sita yang harus mengembara selama 14 tahun dalam hutan dan dia tidak mau pulang untuk jadi raja sebelum pengorbanannya selesai. Sungguh luar biasa pengorbanan dari sang Rama. Nah, yang kedua itu adalah janji yang harus ditepati. Dalam Ayodhya Kanda, Dasarata punya 2 hutang janji kepada Kekayi dan janjinya itu harus ia tepati. Jadi, apabila kita berjanji kepada seseorang, alangkah baiknya hendaknya kita tepati janji kita. Nah, yang ketiga, meskipun jadi seorang raja, jika itu bukan hak kita, kita harus menyadarinya. Dalam cerita Prabu Dasarata dari Ayodhya ini, sikap adiknya Rama patut dicontoh. Meskipun dia jadi raja, dia tetap menghormati Rama yang sedang mengembara dan meletakkan kelompen Rama di singgasananya dan menganggap Ramalah yang jadi raja. Dia jadi raja hanya sebagai wakil selama Rama mengembara. Dan dia menjalankan kerajaan atas panduan Rama. Nah, itulah nilai-nilai etika ataupun moral yang bisa kita petik dari sebuah kisah Ramayana yang berjudul Prabu Dasarata dari Ayodhya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.